Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Firman Besari di acara Bicara Inspirasi. See you. Di episode kali ini atau di Bicara Inspirasi kali ini kita akan menampilkan seorang narasumber, seorang pemuda yang sukses di usia muda juga. Tanpa berlama-lama kita sambut orangnya. Mari Kang masuk. Nah, kita udah bersama nih sama nanti ya, kita suruh kenalan dulu. Boleh Kang, silakan memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Jalalipah. Saya lulusan tahun 2018. Hobi nggak perlu ya, hobi lah ya. Maksudnya sekarang lagi Kegiatan sehari-hari sekarang kerja, kuliah sambil buka bisnis kecil-kecilan. Oke. Sekarang ini apa nih? Panggilnya lebih enak Kije. Kije aja. Gitu. Nggak usah pakai kakak atau mana? Oh nggak perlu lah. Oke. Nggak perlu. Nah Kije ini aku kenal dari teman aku ya. Jadi sebenarnya kita udah pernah ketemu juga sebelumnya. Udah pernah. Tapi kalau ngobrol seintens secara ini belum sih. dan serius ini belum pernah gitu. Nah, Kang Kije kan tadi udah udah dikenalkan nih kesibukannya, ada kuliah, ada kerja, sama ada bisnis juga nih. Ada. Yang kita bahas pertama, kita bahas kuliah deh. Kuliah di mana, jurusan apa, dan semester berapa nih? Saya kuliah di UT Universitas Terbuka. Sekarang lagi jalan mau ke semester 4, jadi sekarang semester 3 UAS. Ya, UAS. Saya lagi menghadapi ujian UAS. Bentar lagi menghadapi ujian. Oke. Nah, sebenarnya kuliah gitu aja sih ya. Gitu Gak aja sih. banyak yang bisa kita Iya. bahas. Oh, ya boleh lah. Yang kedua nih, kerja. Sekarang kerja di mana? Terus sebagai apa? Saya kerja di PT KAI Kereta Api Indonesia sebagai staf operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Oke. Kalau boleh tahu itu job desk-nya kayak gimana sih, Kak? Job desk-nya hampir menyeluruh, kayak untuk apa ya? Fasilitas umum ya? Pemeliharaan fasilitas-fasilitas umum, baik di stasiun, di kereta. Oke, baik. Nah, nanti nih yang terakhir kita bahasnya nanti ya. Mungkin dari kan saya udah kerja juga, terus lulusan tahun 2018. Nah, boleh nggak sih cerita? Mungkin kan ada cerita di balik sekarang kerja di PTK ini. Ada. Pasti kan sebelumnya pernah nyoba di mana atau bagaimana? Boleh nggak cerita sedikit pengalamannya ini ke teman-teman tentang apa aja yang pernah dicoba nih? Oh iya. Dulu semenjak lulus saya itu sangat bercita-cita sebagai ABRI, tentara atau enggak polisi. Sempat nyoba 3 kali atau sebenarnya 3 tahun lah ya. Dan ternyata hasilnya belum lulus. Oh, belum rezeki. Iya, belum rezekinya di situ mungkin. Jadi selama 3 tahun mencoba gak lulus terus. Ya. Selain itu mungkin ada lagi? Ada di PT KAI juga sebelum saya bekerja, saya nyoba 3 kali sebenarnya. Oh, jadi ikut karena tes juga sama. ikut tes. Karena ABRI nggak lulus, saya coba cari lowongan kerja, nemu PT KAI. Saya nyoba di situ 3 kali juga, 3 tahun 3 kali nggak lulus. Dan akhirnya mencoba di keempat. Coba di 4, alhamdulillah lulus. Oh, berarti selama 3 tahun berturut juga nyoba kesana sini tuh. Nyoba kesana kesini. Oh, ya sih, maksudnya kita kan nggak tahu ya rezeki di mana, peluang Iya, di mana, rezeki. harus Jadi- sebar aja ya. Ya sebar aja di mana aja. Nah, kan tadi dengar-dengar punya bisnis nih, Iya. terus kuliah juga, Kuliah. terus kerja juga. Boleh nggak sih cerita ada dinamika kesulitan apa sih? Terutama nih, pasti dalam bagi waktu, sama mungkin kan ada pingin main atau gimana tuh jadi susah tuh. Oh, saya problemnya jelas-jelas sangat ini apa ya? Problem buat saya lah ya, apalagi dalam manajemen waktu. Jadi waktu saya untuk bermain, untuk bekerja, kuliah, terus ya itu bisnis sampingan. Jadi agak sulit nge-manage, tapi alhamdulillahnya tuh saya belajar nge-manage waktu sedikit demi sedikit.
ya meskipun ada beberapa hal yang harus saya korbankan ya, jadi Kayaknya kayak dari main, maksudnya main ya kan masih usia kan masih muda nih. dia masih muda. 25 sama saya 25. paling beda, saya 22 nih. Oh, Cuma beda 3 tahun. Pasti kan masih suka main kan? Masih kayaknya untuk main agak terbatas sih. Iya, Karena lebih banyak kerja, kuliah, Ya karena ya ada hal yang lebih penting ya, mereka hal gitu. yang lebih penting. Nah, kalau bicara bisnis nih, nah bisnisnya tuh di bidang apa? Terus apa nih bisnisnya nih? Kalau bisnis kecil-kecilan saya di bidang kuliner. Kayak buka angkringan gitu, angkringan Jogja, angkringan kecil Jogja. Nah, si angkringan ini joinan kah atau pure dari misalnya Kijay sendiri yang bikin atau ada bantuan dari siapa? Kalau untuk angkringan, alhamdulillahnya waktu itu saya dapet dukungan dari beberapa orang terdekat, kayak temen, ya keluarga adalah sedikitnya ya, mau ngebantu saya, apalagi teman-teman nge-support saya banget lah, apalagi dengan saya kuliah sambil kerja, waktunya agak sedikit ini, jadi support banget lah teman buat Ya pasti buka bisnis. butuh bantuan lah ya. Banget, sangat-sangat sama. Nah, si bisnis ini tuh kalau boleh tahu nih, dimulainya kapan? Terus boleh nggak sedikit cerita tentang perkembangannya, awal mulanya gitu ya? Mulainya kapan, terus perkembangannya kayak gimana? Terus naik turunnya gitu. Maksudnya kan pasti bisnis itu ada dinamikanya gitu ya. Ada kapan naiknya, terus kapan turunnya gitu. Saya mulai bisnis ini tuh di tahun 2021 menuju ke akhir tahun 2020. Emang masih baru sih. Ya emang karena kan waktu itu Covid. Saya pikir kalau untuk buka bisnis di Covid itu sangat tidak memungkinkan ya. Iya. Apalagi Covid. Ya Covid waktu itu sangat berpengaruh ya. Iya, sangat berpengaruh. Maksudnya untuk membuka bisnis di saat itu mungkin agak sulit secara offline gitu Ya ya. secara offline sangat mau lah kayaknya. Ada cuman tingkat bangkrutnya gede juga. Iya, risiko untuk bangkrutnya iya. gede. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, bisnis ini kan tadi Kakak bilang mulai di tahun 2021. 2021. Nah, gimana sih bisa kepikiran nih bikin ini? Karena gimana ya, pertama mohon maaf ya, keluarga saya kan agak sedikit cukup, jadi kadang ada yang memenuhi, ada yang enggak, jadi saya di situ berpikir kalau gimana ya, saya itu ada uang untuk diri sendiri gitu. Ada untuk diri sendiri, apalagi untuk keluarga udah susah lah ya waktu itu, minimal untuk diri sendiri lah ya. Jadi saya coba buka usaha, apalagi ditambah waktu itu Covid, saya pernah PHK juga waktu itu. Oh sempat sebelumnya kerja juga di tempat lain. Pernah sempat tahun 2020 2019 2020 awal Covid saya kena PHK. Oh. Jadi waktu itu saya kerja di butik. Emang lagi ada penurunan Karena omset. Covid. Iya, karena Covid ada penurunan omset, sedikit penurunan lah ya. Akhirnya saya masuk jadi salah satu bagian terkena PHK. Oh. Kijay boleh nggak sih sedikit cerita perkembangan si usaha kamu gitu ya, bisnis kamu angkringan itu, omsetnya berapa, terus naik turunnya kan, berarti ini udah ketiga tahun ya? Enggak, bahkan kan saya buka 2021 akhir, berarti udah hampir 2 tahun. 2 tahun mau 3 tahun kan? 2 tahun. Nah, pasti kan itu ada dinamika naik turunnya tuh. Ada pasti. Terus ya tadi omset juga, tapi boleh sih nggak usah detail, cuman perkiraan aja sama mulai kapan sih udah ada pegawai, mulai berkembang enaknya gitu. Wah, kalau untuk 2021 itu emang agak sulit ya, karena kan apalagi saya ditambah kerja plus kuliah, jadi ngebagi waktu untuk itunya agak sulit. Jadi saya mencoba untuk bukan ngebantu ya, ada teman-teman support lah yang ngebantu pekerjaan saya di situ, dan alhamdulillahnya sampai sekarang si bisnis itu tuh mulai sedikit-sedikit berkembang lah. Dari dulunya yang asalnya emang gerobak sih, masih gerobak sampai sekarang juga, cuman bedanya dulu gerobaknya masih kurang gimana ya, Masih
jelek lah, kurang proper lah. Iya, kurang proper lah buat angkringan yang itu. Jadi untuk omset awal-awal saya dapat di sekitar 5 juta, alhamdulillahnya 5 juta. 5 juta. Kalau untuk sekarang sih 10 udah dapat lah 10. Nah, di umur 22 tuh kan dengan pendapatan atau ya penghasilan gitu ya. Dari bisnis doang kan itu, maksudnya pure dari bisnis dengan angka segitu udah fantastis gitu ya. Nah, udah mulai meng-hire pekerja belum, pegawai gitu? Saya kalau meng-hire pegawai sih baru ada 1-2, karena dulunya saya lebih baik karena dari teman yang support awal, jadi saya lebih baik memperkerjakan teman aja lah ya. Oh, berarti sambil ngebantu aja nanti. Oh, berarti sampai sekarang pun yang kerja tuh masih teman sendiri. Masih teman, masih. Oh. Jadi ya emang ada beberapa tambahan aja karena kasihan juga sama teman. Oke. Nah, tadi kan kita bisa lihat ya betapa bukan rumit, mungkin membagi waktunya agak sulit. Pastinya nggak semua orang bisa nih ngelakuin multitasking seperti ini gitu. Membagi fokus dengan 3 kegiatan yang bobotnya sama-sama penting untuk masa depan gitu kan ya. Nah, gimana sih atau tipsnya atau trik ala KJ gitu ya biar bisa ngejalanin si 3 kegiatan itu teh tetap terrealisasi lah ya. tetap berjalan Iya, dengan tetap baik juga berjalan. gitu. Ada nggak sih? Kalau ini sih lebih ke keyakinan sendiri sih ya, karena saya mulai dari kecil terus sampai sekarang udah lumayan ya ada perkembangan lebih baik lah ya dari dulu. Terus nge-manage waktunya juga alhamdulillah saya semenjak dapat 3 job desk itu atau 3 kegiatan itu saya mulai ngebagi waktu ya, meskipun main saya agak sedikit dikurangin lah ya. Main ada, paling main juga teman-teman yang datang ke angkringan saya. Oh, Ya, maksudnya jadinya tuh ada beberapa hal yang dikorbanin. Iya, jadi ada beberapa hal yang dikorbanin. Sampai sekarang alhamdulillahnya gitu sih. Nge-manage waktunya sih paling itu nge-manage waktu paling penting sih, paling penting. Ngebagi waktu tuh nomor 1 lah ya. Itu nomor 1. Karena kalau nggak bisa nge-manage udah kacau. Kuliah, kerja, tugas ada yang nggak kerjain, terus bisnis ditelantarin, kerja kalau fokus ke kerja tuh jadi gimana gitu ya. Meskipun saya kerja di KAI gitu ya, tapi kan saya tuh pengen karir yang berbeda gitu meskipun saya kerja di KAI juga. Ya. Karena kan saya kuliah. Ya pingin berkembang lah, Iya, ya. pengen berkembang. Gak pingin stuck di situ Iya, aja iya, gitu. Betul. Nah, tadi kan kita udah tahu ya, maksudnya sekarang sibuknya apa, terus cara untuk membagi saat ini dengan kesibukan yang ada. Nah, ada nggak sih kedepannya plan atau goals atau tujuan yang pingin dikembangin lagi gitu? Atau mungkin hal baru yang ingin dicapai gitu, ada nggak sih? Kalau hal baru banyak sih yang pengen saya coba. Dari misalkan nih saya lulus kuliah alhamdulillah 3-4 tahun lah ya saya lulus kuliah. Saya tuh pengen coba Targetnya nih, target saya yang paling utama lah ya untuk sekarang. Saya pengen coba jadi di kejaksaan sih. Kejaksaan coba lagi. Iya, nyoba lagi atau kehakiman. Karena saya ambil jurusannya ilmu hukum, jadi ya biar sinkron lah ya, iya biar sinkron, agak nyambung gitu ya, kan. jadi enaknya pun nanti saya bisa masuk KAI ahli daya lah, bisa hitungannya ahli daya jadi legasi atau yang ini apa namanya saya lupa, yang peraturan izin itu. Jadi udah ada target ya? Iya betul. Jadi saya masuk kuliah nih, masuk PTKI ini. Saya dulunya masuk PTKI udah ada kerja di situ aja. Tapi saya pikir kan karena saya masuk kuliah juga, apalagi saya masuk ilmu hukum, saya pikir kalau nggak masuk kehakiman, saya masuk di PTKI masih bisa. Tapi nanti yang delegasi yang urus-urus segala perizinan. Oke, itu masih bisa ya, masih bisa target itu ya. Targetnya. Nah, maaf nih, agak mencrot gitu ya. Tadi saya agak lupa nih. Iya.
kan tadi angkringan nih. Ada ini buat teman-teman juga, barangkali teman-teman ada yang pengen main ke sana. Boleh. Saya pengen tahu di mana, terus apa yang harus dicobain di sana tuh? Andalannya apa tuh? Untuk jalannya ada di Jalan Elang di dekat SMA YWKA. Nanti adalah di pinggir jalan banget, Jalan Elang dekat SMA YWKA. Untuk menu andalannya ada banyak sih. Untuk yang recommended ada 4. Yang pertama untuk di minuman saya lebih prefer ke wedang. Wedang itu kalau di kita lebih laku wedang karena apalagi cuaca Lagi kayak sekarang. ya lagi cuaca lagi emang kurang enak, wedang itu paling recommended, apalagi rasanya lumayan hangatin tenggorokan. Oke. Terus kalau di makanan ada beberapa sate-satean kayak sate usus itu enak. Nah, terakhir nih, karena kita kan ini bicaranya kan inspirasi nih. Ada nggak sih kata-kata, bukan kata-kata, apa ya? Untuk di luar sana, orang-orang nih yang seusia kita gitu, apalagi ya saya bisa belajar lah dari KJ gitu ya, Kang KJ lah gitu ya, bahwa di muda tuh bisa sukses gitu ya, bisa apa ya, bisa punya segitu banyak hal yang bermanfaat buat hidup gitu ya. Nah, satu tahap terakhir nih buat teman-teman inspirasi nih. Ada nggak sih langkah awal atau sebuah apa ya, motivasi lah, mungkin motivasi lagi, baik lagi motivasi gitu ya, balik lagi motivasi. atau inspirasi buat teman-teman nih yang pingin sukses atau bisa menjalani kayak tadi, kayak Kang Kije yang 3 hal bisa diatasi semua gitu. Ada nggak nih tipsnya gitu? Tips bagi saya, pertama percaya diri sih, itu paling penting, percaya diri. Kedua berani mencoba, karena kalau nggak berani mencoba kita tetap stuck di situ aja. Stay safe zone. Oke. Nyaman di zona nyaman itu paling nggak enak lah. Nggak bagus lah ya. Ya nggak bagus. Kedua harus punya motivasi yang tinggi, karena motivasi itu penting juga untuk meningkatkan kinerja kita, kapabilitas kita, terus semuanya ada dalam diri kita lah. Ya. Motivasi itu paling penting, sama manage waktu. Itu paling penting juga. Ya, sama ada banyak sih, berdoa, ikhtiar. Jangan lupa berdoa, ikhtiar. Itu paling penting. Itu aja sih, ada beberapa hal yang Kije berikan. Mungkin ada restu orang tua juga ya. Ya, restu orang tua. Jadi segitu aja pembicaraan atau Oh, ini satu lagi. Boleh mencoba sesuatu yang baru tapi sesuai kapasitas diri. Oke. Jangan apa ya? Jangan kita terlalu memaksakan, nanti jatuhnya kitanya malah yang jadi hancur. Jangan maksain. Ya jangan maksain itu. Dan saya pernah dengar dari pengusaha muda juga yang sukses, ada teman saya, dia bilang jangan mulai usaha dengan minjem uang. Oh, aduh. Emang itu karena jadi beban sih buat kita ya, jadi beban. Akan menjadi sebuah lingkaran setan ya, Iya, lingkaran setan. ketika mendapat masalah gitu. Iya. Udahlah guys, makasih Kang Kije udah bisa nyempetin Sama-sama. waktu mau Sama-sama. collab sama aku. Walaupun tadi sedikit maaf ya, pertanyaannya agak mencok-mencok Nggak gitu. apa-apa lah. Kita sharing lah, belajar. Kita Oke. sama-sama belajar. Banyak ilmu banget ya yang kita dapetin, dan insya Allah buat teman-teman juga bisa jadi inspirasi ya. Oke Kang, makasih ya. Sama-sama, Kang. Oke teman-teman, sekian aja dari kita berdua. Jangan lupa untuk di subscribe dan di like, boleh juga disebarin. Nah, sampai ketemu lagi di bicara inspirasi selanjutnya. See you. Dadah.